Wahai ibu, saya ingin menjadi seorang habib yang seperti itu. Wahai ibu, saya ingin menjadi seorang yang alim seperti itu. Semuanya didoakan oleh Ibunda Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya untuk kita para hadirin, kapan kita datang kepada orang tua kita? Kapan terakhir kali kita cium tangan mereka? Dan kapan hati ini meminta dengan sebuah ucapan yang kita sampaikan kepada mereka? Wahai ibu, doakan anakmu yang hina ini. Wahai ibu, doakan anakmu yang berdosa ini, agar saya bisa menjadi orang yang baik. Wahai ibu, ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak atau sedikit? Sedikit apa banyak? Yang benar. Banyak apa sedikit? Sedikit para hadirin. Hadirin. Woi. Hadirin. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mati saya bangunkan. Kalau saya lihat mati saya bangunkan. Tapi alhamdulillah dari ujung sampai ujung semuanya masih hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman seperti saat ini yang penuh dengan kerusakan. Salah satu penyebab Allah itu jarang menurunkan rahmatnya, baik secara luas di dalam satu wilayah ataupun hanya sebatas di dalam rumah kita. Rahmat Allah itu seakan-akan tidak singgah. Rahmat Allah itu seakan-akan tidak turun. Apa sebabnya para hadirin? Sebabnya satu, kata ulama, masih ada di antara anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masih ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya para hadirin. Baik mereka sebagai seorang anak yang tahu bahwa itu adalah perbuatan durhaka, ataupun mereka yang tidak menyadari padahal itu adalah perbuatan yang dapat memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh para hadirin. Saya kasih contoh, ini akhir zaman. Ya, disebut dengan zaman fitnah karena keburukannya lebih mendominasi dibandingkan dengan kebaikan. Keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan, maka disebut dengan zaman fitnah. Fitnah itu bukan hanya ada di luar, tapi fitnah itu bisa terjadi di dalam rumah. Itu ujian, itu cobaan. Salah satunya anak kita yang nakal, anak kita yang bandel. Pernah nggak melihat seorang anak, mohon maaf, manggil bapaknya dengan sebutan nama? Misal namanya Marzuki. Marzuki, sini Marzuki. Boleh apa enggak itu? Boleh apa enggak? Ibu dianggapnya itu candaan para hadirin. Atau manggil ibunya. Ibunya misal namanya Siti. Siti, bungsa buatkan Indomie Siti. Innalillah. Di depannya ibunya. Boleh apa enggak? Enggak boleh para hadirin. Enggak boleh. Maka oleh karena itu yang menjadi pertanggungjawaban adalah kita sebagai orang tua. Apalagi sekarang mohon maaf, pandemi Covid masih belum habis. Enggak tahu habisnya sampai kapan. Ada yang bilang 2021, ada yang bilang 2022, ada yang bilang 2024. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lihat di sini, masya Allah, kayaknya benar-benar berani sama COVID-19. Amin. 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 COVID-19 adalah makhluk Allah. Kalau memang sudah takdirnya kita kena, ya kan? Tapi harus ikhtiar. Makanya saya berharap nanti pulang kita semua para habaib, para kiai, tidak usah disalamkan, tidak usah ada yang salam. Setuju? Setuju. Setujunya di sini. Setuju? Alhamdulillah. Jadi enak kita naruh tangan di kosek, tidak ada yang mau salaman. Cukup berkah dengan melihat. Amin. Allahumma.
Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadikan rumah kita itu sebagai madrasah. Kalau anak kita masih belum bisa kita masukkan ke pendidikan agama seperti pesantren, seperti madrasah, maka jadikan rumah kita sebagai madrasah. Biasakan di dalam rumah kita itu syariat-syariat Islam. Hidupkan di dalam rumah kita itu sunnah-sunnah nabawiyah. Mohon maaf para hadirin, kita harus melek di akhir zaman. Kita harus membuka mata kita, jangan sampai anak kita menjadi anak yang kurang ajar kepada kita. Kalau seandainya saja mereka kurang ajar kepada kita yang masih hidup, apalagi nanti kalau kita sudah mati. Mungkin mohon maaf, tahlil dia tak baca. Mungkin mohon maaf, mungkin tak pernah dia ingat. Mungkin mohon maaf, sampai kuburan tidak dipugar, dibiarkannya. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan agama. Di akhir zaman Al-Imam Hasan Al-Basri sudah memprediksi. Bagaimana prediksinya Imam Hasan Al-Basri? Kamu lihat nanti di akhir zaman, manusia itu paling mengerti tentang dunianya, tapi mereka tidak mudah untuk mengerti tentang akhiratnya. Sekarang tanya kepada anak Anda, siapa saja yang mereka kenal dari kalangan selebritis? Siapa saja yang mereka tahu dari kehidupan orang-orang yang menurut mereka ini yang saya suka, ini yang saya gandrumi? Tapi coba tanya sekali-kali kepada mereka, tahu nggak rukun sholat itu berapa? Tahu nggak hal yang membatalkan sholat itu berapa? Tahu nggak bagaimana batas aurat dari laki-laki dan perempuan? Ya Allah para hadirin, corona itu musibah kecil para hadirin. Musibah yang besar kata Nabi, musibah yang menimpa kepada agama kita. Di saat kita nggak pernah tahu siapa Tuhan kita Allah. Di saat kita nggak tahu siapa Nabi Muhammad dan bagaimana syariat Nabi Muhammad, dan anak-anak kita nggak tahu, iya ke wajibkan untuk aurat. Innalillah. Musibah benar. Musibah benar. Musibah para hadirin. Sekarang saya tanya kepada Anda, takut neraka apa corona? Takut neraka. Takut neraka apa corona? Neraka. Kalau memang benar antum semua menjawab dengan kompak takut neraka, maka belajarlah ilmu agama. Setuju? Setuju? Ada yang suka durian ya? Ada yang suka ayam ya? Cepat berbut untuk mendapatkan 1 juta kebaikan. Bukan sampai di situ para hadirin. Nabi SAW menjanjikan 1 juta dosa dari kesalahan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau saya jadi hadirin, langsung saya balik rumah ambil duit. Tanya sama satu orang yang hadir di sini. Ejimai suka bagi durian. Masya Allah. Terus terang durian bilang, durian panitia, beliau senang dong. Durian, mudah-mudahan durian butuh malam ini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Lalu kemudian yang terakhir janji Nabi, 1 juta derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level kita dari sini Pak, sampai lampu, rantuk 1 lampu. Ibaratnya seperti itu. 1 juta derajat, 1 juta derajat. Makanya saya kalau mengundang tamu, mohon maaf, saya pelajari dulu, saya tanya-tanya dulu kiri kanan. Oh sukanya ini, oh sukanya ini. Senang gitu Pak. Senang. Tapi sayang, kawan saya tadi tak suka dia makan siput. Kawan saya Ustaz Khalid dikasih udang, tidak suka. Dikasih rendong, tidak suka. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah sayangnya saat di makanan kayak dari surga dimakan. Kalau bisa saya bungkus tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi rumah saya jauh Pontianak, bukan di Tuan-Tuan. Walaupun keluarga besar saya di Tuan-Tuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan habis acara langsung ada yang bawa udang sekilo, lalu ada bawa rendong sekilo. Jangan. Saya tak bisa macam itu.
Kecuali kalau saya bawa mobil boleh, bapak-bapak bawakan satu truk. Langsung udangnya 3 kilo, renjongnya 5 kilo. Allahumma Muhammad. Itu sampingan supaya antum tidak antum. Setuju? Setuju? Break makan oke? Besok kita undang semuanya. Insya Allah. Saya tantang Anda, besok undang tetangganya, kasih makan. Siap? Siap? Ibu-ibu siap masak, Bu? Bu? Nah, kalau tim masaknya tak bisa, ya udah percuma. Padahal tim masak itu bisa menjadi orang yang mungkin pertama masuk ke surga. Kenapa? Karena masakan ulama. Karena masakan ulama. Dan ulama itu para hadirin mohon maaf, tidak perlu banyak makanan. Tidak perlu banyak makanan. Anda semua menyiapkan banyak makanan silakan. Karena Anda ingin keberkahan, karena disebutkan di dalam kitab bahwasanya kalau Anda sebagai tuan rumah hanya menyiapkan 1 menu makanan, 2 menu makanan, maka keberkahan yang Anda dapatkan itu cuma sedikit. Dari mana keberkahannya? Dari pandangan ulama. Makanya subhanallah, kalau kita bertamu ke rumah orang Madura khususnya, mohon maaf, pertama tuh kita diulung-ulung dulu, dikasih air putih. Setelah itu dikasih kopi. Setelah itu kita dikasih air kelapa. Setelah dikasih air kelapa, dikasih lauk. Setelah kasih lauk, kasih dimakan, dikasih cuci mulut. Banyak tak itu? Banyak tak itu? Banyak, makanya orang Madura rata-rata banyak dapat berkah. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Sampai kadang kita bingung nengok lauknya. Yang mana mau aku makan nih? Semuanya berduri. Semuanya berduri. Bapak-bapak bayangkan kalau saya makan semuanya berduri. Balik-balik saya timbul duri. Tanya bini saya, kenapa kau tidak ketapa? Kenapa? Saya bilang lah, orang sana ngasih saya makan, saya berduri semua. Kalau berdurinya seperti kata Kiai Jimai durian, itu boleh. Balik-balik ada berduri. Wah ini nyinggung nampaknya. Muhammad. Nah, durian masih banyak di jalan. Itu punya hamba Allah. Siapapun bisa mau ngambil. Tinggal bayar.